manusia. Mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd. Episode 1, skill absurd ternyata berguna. Wah, para pahlawan! Benar-benar keajaiban. Para pahlawan ternyata menjawab panggilan kita. Mohon maaf, izinkan saya menilai kemampuan kalian semua. Wah, pengguna pedang suci nih. Bakat yang luar biasa. Sihir suci. Dari cahaya, angin, petir, dan juga es. Wah, wah, wah. Hampir semua sihir ada di sini. Tolong selamatkan kerajaan Rei Seher kami ini. Kami cuma bisa pasrah kepada kalian, para pahlawan. Apa ini ya yang dinamakan pemanggilan ke dunia lain? Masih ada pahlawan yang lain. Namanya Mukoda Suyoshi, 27 tahun. Skill uniknya belanja online. Apa pula itu? Memangnya di sini bisa online? Skill mantap banget deh. Maaf, ada yang lain? Apa skill unikmu cuma itu ya? Tiga orang di sana sudah seperti karakter doyan cheat. Setidaknya setelah dipanggil ke dunia ini, kamu harus menghadap raja dulu. Ah, raja? Kerajaan Rei Seher ini sering diserang oleh pasukan Raja Iblis. Apa kalian mau membantu kami menjaga kedamaian negeri ini? Raja Iblis seharusnya sih tahu cara kembalikan kalian ke dunia asal. Saya juga tidak suka ada Raja Iblis yang membuat orang menderita. Oh, itu artinya? Selama kekuatan kami bisa membantu, benar. Wah, gawat juga nih. Maaf. Kelihatannya saya sih bukan pahlawan. Kayaknya saya cuma akan membebani kalian semua. Karena sudah kadung dipanggil, Yang mungkin belajar sebaiknya saya hidup sederhana saja tanpa memberitahukan identitas saya. $20 koin emas. Kalau sebagai uang tutup mulut, ini banyak atau malah kurang sih ya? Hei, lihat itu. Aneh sekali Hmm? bajunya itu. Iya kan? Oh, Iya. Iya, orang dari mana celaka. sih? Malah jadi mencurigakan. Sebaiknya cari informasi setelah ganti baju nanti. Oh, hari ini toko saya buka ya. Terima kasih. Minta uang dong, nanti kami kasih tahu. Ini baru dipetik pagi ini loh. Di sekitar sini, penginapan kami yang paling murah. Untung aku tidak langsung terima jadi pahlawan begitu saja. Keluarga raja terlihat asal-asalan dan mencurigakan. Negeri ini belum lama juga usianya. Baiklah. Status buka. Oh, keren. Yang begini sering ada di novel atau manga. Tapi melihatnya langsung jadi keren. Level 1 skill evaluasi item box. Oh, bisa bawa barang entah itu besar atau banyak ya. Lalu skill uniknya ternyata memang belanja online. Buka belanja online. Aduh, apa ini? Artinya apa nih? Wah! Sesuai namanya. Beli air dulu deh. Soalnya sering kejadian sakit perut kalau pergi ke luar negeri. Lalu yang bisa langsung dimakan. Saldo. Cepatnya. Wah, langsung konsumsi. Hop. Bukan skill bertarung sih. Orang-orang pun pasti tidak tahu skillku ini. Tapi ini bagus juga.
Asal ada uang, aku tidak akan sulit makan. Dan skill ini mungkin bisa untuk cari uang. Itu artinya, aku bisa pergi dari sini tanpa sungkan dong. Hills itu kota perbatasan di sana. Oh, terima kasih ya. Urusan Lunu segera berangkat. Permisi. Cepat. Masih bisa naik? Wah, abang beruntung sekali. Abang penumpang terakhir. Terima kasih banyak. Anda pedagang keliling ya? Anda mau jualan apa di kios sana? Aku jualan sabun-sabun. Jualan sabun? Sabun jadi barang yang lumayan mewah di sana. Barang bawaannya di item box. Tidak kok, bawaanku cuma satu tas ini. Skill item box itu cuma dimiliki oleh satu orang beruntung di antara 1.000 orang. Begitu ya? Berarti kalau itu jadi skill evaluasi. Pasti mantap sekali. Itu mah jadi impian pedagang di mana-mana. Namun yang punya skill evaluasi itu cuma para pahlawan yang dipanggil dari dunia lain. Alat untuk melakukan evaluasi juga berharga dan cuma dimiliki oleh negara atau golongan serikat tertentu. Kamu tidak tahu? Tidak, aku jadi ikutan iri deh. Iya, tuh kan. Jangan sampai aku mencurigakan. Itu artinya aku belum pernah mengalami evaluasi ya. Kamu sendiri mau apa di Kiels? Oh, cuma mau menyeberangi perbatasan ke negeri tetangga. Keputusan yang bijak, nak. Hah? Banyak gosip jelek yang beredar soal kerajaan Reysher. Ini gosip dari teman-temanku. Katanya kota perbatasan ini bakal segera ditutup. Ditutup? Tidak mungkin. Ditangguhkan. Kelihatannya sih bukan sesuatu yang darurat juga. Begitu ya? Untuk mencegah warga pergi ke negeri tetangga, jalannya ditangguhkan. Iya, kalau populasi menurun, pajak dan jumlah tentara juga menurun. Pejabat-pejabat kerajaan Reysher sedang sibuk perang di mana-mana. Kami sendiri juga berniat untuk pergi dari sini. Daripada berperang, mendingan kami berburu monster saja deh. Kamu juga kalau mau pergi, sebaiknya segera. Benar juga. Untung aku putuskan segera pergi deh. Tapi monster ya. Kalau pahlawan sungguhan pasti menang sekali tebas. Aku selesaikan dengan uang saja deh. Maaf, rasanya aku perlu pengawal untuk perjalanan. Apa di sini juga melayani hal yang seperti itu? Ya, kami bisa jadi perantara. Dari sini ke kerajaan Finan. Aku tidak ada kereta kuda, jadi jalan kaki. Kalau begitu, akan memakan beberapa hari, jadi setidaknya butuh sekitar 7 koin emas. Mahal juga ya. Cuma, karena jalan yang kalian lalui sekarang ditangguhkan, permintaan seperti ini sedang naik. Mempertimbangkan itu, terpaksa kami naikkan menjadi 8 koin emas deh. Baiklah, aku terima. Kebetulan juga ada party yang sudah siap. Tuan Werner, bisa kesini sebentar? Bisa antarkan kakak ini sampai ke perbatasan kerajaan Venen. Masih searah denganmu kan? Aku Werner dari Iron Will. Peringkat petualangku adalah C. Namaku Mukoda. Kalau boleh untuk soal makanan, biar aku yang siapkan. Aku lumayan suka masak. Dengan skill itu, aku bisa dapat bahan masakan dengan murah. Wah, kebetulan sekali. Aku mau bicara ke anggota partiku. Sepertinya mereka setuju. Terima kasih banyak. Buru-buru? Secepatnya. Baik kalau begitu. Kita berangkat besok pagi saja ya. Makasih bantuannya. Ya. Vincent, jago pedang. Halo. Rita, pengintai. Salam kenal. Lamon, pengguna sihir. Salam. Serta Franka, penyembuh. Salam kenal. Namaku Mukoda. Langsung saja, kita berangkat ke kerajaan Venen. Siap. Kita istirahat makan siang di sini.
Baik, aku buatkan makan siang. Tunggu sebentar ya. Mukoda, kamu Oh. pengguna item box ya? Pantas saja bawaanmu sedikit. Ya, kapasitasnya kecil sih. Kompor sihir Oh. ini luar biasa. Ini aku dapat dari kenalanku. Ini... Matamu bagus juga. Ini barang terlaris kami, kompor sihir. Dengan sedikit sihir, langsung bisa nyala. Jadi nggak usah repot-repot nyalain api. Wah. Saat ini harganya 50 koin emas. Waduh. Begitulah ceritanya. Jadi aku beli lewat belanja online yang lebih terjangkau harganya. Tanpa yang hangat-hangat rasanya ada yang kurang. Mari makan. Wah, enak banget. Sup ini juga terasa begitu nikmat. Begitu ya. Syukur deh kalau begitu. Aku belum pernah makan roti seempuk ini. Pertama kali nih. Itu roti dari kampungku. Aku bawa sedikit di item boxku. Berarti ini sangat berharga. Nggak apa-apa, jangan dipikirkan. Kalau begitu, aku lega memakannya. Untung kita terima misi ini ya. Awalnya sih kami agak malas karena cuma mengawal satu orang saja. Hei, Tidak apa, aku juga berpikiran begitu kok. kalau kamu pasti punya alasan tersendiri untuk itu, kan? Aku tidak berniat mengganggu loh. Terima kasih sudah maklum. Sebagai gantinya, kami menantikan makananmu. Siap, Komandan. Oh? Ada Red Bull. Sepertinya sedang kebingungan. Bor? Babi hutan? Red Boar tidak perlu membuat kita putar arah. Lamon, bisa pancing ke sini? Tentu. Kau udah, mundurlah dulu. Sebelah sini. Peringkat C luar biasa. Yuk kita bersihkan darahnya sekarang. Kulit dan taring Red Boar bisa dijual dengan harga yang lumayan. Dagingnya lumayan, tapi cuma bisa dimakan secukupnya. Benar juga. Sayang tuh. Oke, bagaimana kalau dimasukkan ke item boxku? Menurutku itu sangat membantu. Yang begini bukan masalah. Begitulah aku memintanya. Hari ini kita makan malam lebih awal. Kamu mau menyajikan roti itu lagi ya? Hah? Kali ini bukan cuma itu, ada yang lain. Aku malu kalau dilihati. Kalian bisa tunggu hasilnya saja enggak? Baiklah. Sebetulnya sih aku cuma tidak mau mereka melihat bahan dari belanja online. Pertama, tumis daging babinya. Lalu masukkan tubis, wortel, dan kentang, dan rebus. Oh, sosisnya harus masuk juga dong. Oh, tafunya siap. Hati-hati, ini masih panas. Baik. Wah, apa ini sup? Potafu. Isinya sosis dan sayur-sayuran yang direbus. Selamat makan.
Apa tidak cocok di lidah ya? Fukoda, aku mau tambah dong. Curang, aku juga. Kalau memang masih ada. Segitunya. Orang yang melakukan perjalanan biasanya makannya daging atau roti kering. Bisa makan yang hangat-hangat rasanya bikin tenang. Syukurlah kalau begitu. Mungkin karena makanan ini, tubuhku terasa tambah bertenaga gitu. Rasa capekku juga langsung hilang nih. Bagus deh, bagus. Kenapa jadi terdengar ada suplemennya ya? Padahal tidak pakai. Dengan makanan yang enak, tidak heran suasana hati ikut berubah. Aku coba intip sebentar deh. Kenapa kamu tiba-tiba begitu? Ada yang aneh ikutan ketelan. Parameter apaan ini? Gara-gara makanan buatanku. Jadi gara-gara ini. Kalau dipikir-pikir, ini bahaya juga. Bagi orang-orang di sini, ini makanan dunia lain. Memakannya saja bisa menambah stamina dan sihir. Kalau ini diketahui orang lain, pasti nanti akan membahayakan diriku. Sebaiknya aku diam saja. Makanan enak memang mantap. Kerajaan Venen tinggal 2-3 hari lagi. Begitu sampai perbatasan, butuh setengah hari sampai ke kota. Setelah ini, kita lewat hutan. Jadi, malam ini kita akan berkemah di sini saja. Kalau begitu, aku cari air dulu. Baik, aku menyalakan api. Daging red boar yang kemarin, aku masak deh ya. Oh, kami tak sabar mencicipinya. Bahan-bahan dari belanja online sebaiknya aku rahasiakan dari mereka. Jadi aku coba pakai bahan di dunia ini dulu. Ya, mumpung ada daging babi nih. Pertama, iris dagingnya dulu. Agak tebal pun tidak jadi masalah. Lalu... sambil menunggu daging rata, kupotong kecil-kecil kubis ini dulu deh. Begini sudah cukup. Kubis memang pas dengan daging panggang jahe. Panaskan wajan dan tuangkan minyak nabati. Lalu, masukkan daging yang dilumuri saus. Aroma apa ini? Widih, rasanya pasti enak. Pastikan sausnya merata ke seluruh daging. Kalau daging sudah terlihat matang dan sausnya sudah mengental, selesai deh. Ayo makan! Apa ini? Enak tenang. Pertama kali aku makan daging seenak ini. Kalau aku tidak begitu suka daging red boar, tapi ini sih benar-benar enak. Ya, padahal cuma dipanggang pakai saus kemasan loh. Produk Ebara memang luar biasa. Pertama kalinya aku makan kubis mentah-mentah. Tapi dijadikan lalap begini nikmat juga. Dagingnya yang empuk karena panas, jadi terasa enak. Hei, aku ada ide bagus nih. Enak. Aku juga mau tuh. Sup ini benar-benar terasa menyegarkan di mulut. Kalau begini, aku bisa makan sebanyak-banyaknya. Iya. Enak. Oh iya, di sini sayuran ini disebutnya kubis loh. Kalau di dunia, di kampungku, namanya sih sayur kubis. Belakang. Belakang? Di belakangmu. Wahai manusia, dengarlah kata-kataku. Fenrir, Berikan makanan itu padaku. Kalian tidak dengar? Berikan aku makan.
Ini. Kurang. Maaf, aku harus buat dulu yang baru. Kamu bisa tunggu sebentar? Ya sudah, cepat buat. Baik. Silakan. Enak, tambah. Silakan. Kurang. Baik. Silakan. Tambah lagi. Baik. Tambah lagi. Baik. Tambah lagi yang banyak. Baik. Enak banget. Terima kasih. Omong-omong, tidak kusangka kamu bisa memuaskan aku dengan daging sekecil ini. Kamu boleh juga. Daging kecil? Aku tertarik. Buatlah kontrak denganku. Kontrak? Tidak paham juga? Aku bermaksud menjalin kontrak sebagai monster kontrakmu. Monster kontrak? Sebentar, iya monster yang kata-katanya saja bisa membuat Werner dan lainnya terdiam loh. Menjalin kontrak dengan dia, bukannya bahaya? Aku tidak... Aku bilang, aku tidak... Walah, tidak ada pilihan lain nih. Aku akan menjadi monster kontrakmu. Kamu paham? Aku mengerti. Bagus, kalau begitu kemarilah. Baik. Dengan begini, sumpah kontrak kita selesai. Kamu memiliki kewajiban untuk merawatku. Kamu paham? Merawat? Wajib. Berarti aku menantikan makan 3 kali sehari. Hah? Hah? Ada berbagai jenis koin di sini. Koin pertama yang aku dapat adalah ini. 1 koin berarti 10.000 yen. Uang perpisahan dari raja berarti 200.000 yen. Kalau diibaratkan, bisa untuk menghidupi keluarga 4 orang selama 3 bulan. Harga memang lebih murah di sini, tapi belanja online tetap mengikuti harga di Jepang. Jadi 1 roti seharga 100 yen sama seperti 1 koin tembaga. Di dunia, ini bisa jadi barang yang mewah. Aku sudah keluar banyak uang untuk perjalanan dan membayar Iron Wheel. Sisanya 8 koin emas dan 5 koin perak. Aku harus nabung nih. Jangan kurangi jatahku. Namaku Mukoda. Kehidupan di dunia lain pun dimulai. Banyak hal terjadi tapi ternyata seru. Berikutnya, monster kontrak yang mencolok itu si legenda hidup. Sebagai tanda aku jadi monster kontrakmu, berarti kamu harus memberi aku nama. Nama? Poci? Kamu ini sedang meledekku ya? Yang lain... Koro, Shiro, Hachi. Itu nama-nama yang biasa dipakai anjing loh. Aku ini bukan anjing. Kenapa sih? Egois banget. Ya sudah, karena kamu Fenrir, jadi namamu Vel ya. Vel ya. Bagus, aku suka. Mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd.
小競り合いは乗り切った絶戦なんか飽きてさじを投げそりゃ特に巡り巡ってあなたのために作ったスペンにでもなれたらいいな絵に描いてごちそうじゃないのに日本から来てるソースじゃないのにちょっとばっから出てした水前ものね裏坂のサラダボールに好き嫌いも笑って試して案外好きになってるんじゃん色の天気の日には熱い雲を咲いてくような風を見てみたい魔法を見てみたい思いつくだけのレシピを眺めて振り回せ何回だって出来たての料理を何回も笑みが見られたのなら想像の手間を取ったっていい知らない巡り合いはとんでもない未来分け合えると知るんだストライクされても運命がさじいっぱい朝まで目いっぱいあの後悔衝動希望のプランをそうやって贅沢なさじを探していこうEpisode 2, monster kontrak yang mencolok itu adalah legenda hidup. Ayo. Ada apa, Werner? Itu kita mau sampai perbatasan. Menurutmu akan bagaimana? Maksudnya? Sebentar. Kita semua pasti bakal diberhentikan. Soalnya ada cerita rakyat tentang Fenrir yang menghancurkan satu negeri sekaligus. Itu bukan cerita rakyat, melainkan kenyataan, Rita. Kalaupun kita semua bisa masuk, Mukouda yang telah menjalin kontrak dengan Fenrir pasti akan didatangi oleh orang-orang kerajaan. Padahal aku meninggalkan kerajaan Reiseher karena tidak suka dengan perdebatan politiknya. Tambah repot aja. Jangan khawatir juga. Kalau ada yang berani menantang, tinggal kita lawan bersama. Lawan bagaimana? Daripada pusing, bukankah sekarang waktunya makan? Gawat. Daging redboard yang aku simpan dari Werner tinggal sedikit. Hei, sekarang aku mau makan daging. Bentar, kamu mau daging melulu, jadi tidak ada sisanya tahu. Kalau mau makan, tangkap saja sendiri. Betul juga. Biar aku tangkap, tunggu. Mukouda, kamu boleh pakai daging milik kami kok. Tidak usah, ia harus bisa menyediakan makanan sendiri kan? Luar biasa, kamu bisa memerintahkan si Fenrir tuh. Aku hormat loh. Dia mau jadi monster kontrak cuma demi makanan loh. Malahan dia ini cuma tukang makan. Duluan masak. Ini Rockbird. Rockbird? Iya, monster kelas B. Yang kemungkinan besar butuh sekuat tenaga untuk kami kalahkan. Kuku dan paruhnya bisa dijual dengan harga tinggi. Aku tidak bisa memotongnya sendiri. Lalu minta tolong yang Dibuat apa lain. ya? Bagian selain daging bisa untuk mereka kan? Aku tidak masalah selama bisa makan daging. Nah, itu katanya. Kita langsung saja ya. Siap. Karena burung jadi... Panggang dulu kedua sisinya. Buang minyak yang berlebih. Campur sausnya dengan daging agar menyerap. Selesai. Wah. Silahkan, supnya juga ada. Hei, bagianku mana? Kamu ini makannya banyak, jadi aku buatkan yang lain dulu. Aku masakin sekarang deh. Baiklah. Lalu, aku membuat banyak teriyaki untuk Vel. Hampir semua daging Rockbird masuk ke perut besar si Vel. Akhirnya kami sampai juga ke perbatasan Kerajaan Finnen. Kelihatannya banyak penjaga yang sedang berkumpul.
Itu karena ada Tuan Vel. Biar aku yang ke sana untuk menjelaskan. Kalian tunggu saja di sini ya. Apa Werner akan baik-baik saja? Ya, pemimpin kita pasti pandai membujuk tuh. Semoga saja tidak terjadi apa-apa. Apa benar kalau Fenrir telah sepakat sebagai monster kontrak dengan kamu? Iya, itu betul. Oh, begitu ya. Kalau kekuatan Fenrir diarahkan masuk ke negeri kami, akan bisa membahayakan kami semua di sini. Tunggu dulu. Vel, karena mereka tahu kamu ini adalah monster legendaris, jadi mereka khawatir kalau kamu ikut masuk ke dalam. Kamu tidak akan mengamuk dan menyerang orang, kan? Jangan samakan aku dengan monster-monster bodoh itu. Pokoknya selama mereka tidak cari gara-gara denganku, aku tidak akan melakukan apa-apa. Monsternya bisa bicara ya? Ternyata memang bisa bicara bahasa manusia ya? Begitulah kesepakatannya, Kapten. Berarti Fenrir ini benar-benar menjadi monster kontrak, bukan? Baiklah, aku izinkan kalian masuk. Akhirnya. Tapi, awasi baik-baik si monster Fenrir itu. Sudah pasti. Dengar itu, Vel? Tolong jaga-jaga sikapmu ya. Kalau ada apa-apa nanti aku yang disalahkan. Aku tahu. Aku cuma mengingatkan kok. Kalau sampai menyusahkan orang lain, tidak akan ada jatah makanan untukmu. Ingat itu. Aku tahu. Sudahlah, tenang saja. Kami semua akan selalu bersama. Jadi tenang saja, dia tidak pernah ngamuk sembarangan. Si Mukoda bahkan bisa memerintah Tuan Vel untuk berburu mangsa sendiri kok. Tunjukkan kartu serikatnya. Berikutnya. Soal kartu... Kalau tidak ada kartu serikat, harus bayar 5 koin emas. 2 perak untuk si monster. Maaf, aku lupa memberitahu kamu. Kita sampai nih. Duh, waktu dikelilingi tadi aku gugup banget. Aku juga jadi lega, semua berkat kalian. Tapi mungkin setelah ini kamu bakalan sangat sibuk. Cerita tentang Fenrir dan tuannya yang masuk suatu kerajaan pasti sampai ke telinga Marquis negeri ini. Cepat atau lambat, pasti sampai ke telinga raja juga. Tidak! Tapi aku juga tidak berniat untuk berada di negeri ini selamanya. Mungkin ke depannya aku bicarakan saja dengan si Vel. Kamu mau berkelana? Ya, aku mau lihat banyak hal. Selagi masuk dunia lain, aku juga ingin melihat-lihatnya. Berkelana sambil jualan kecil-kecilan lewat belanja online rasanya romantis banget. Kalau begitu, sebaiknya kamu mendaftar di serikat petualang atau serikat pedagang. Daftar saja salah satu, kamu bisa bebas dari pajak imigrasi. Begitu ya? Mungkin sebaiknya kita ke serikat pedagang saja. Aku bisa mendirikan kedai makanan atau grosir. Begitu ya? Gimana kalau menguliti monster hasil buruan Tuan Vel? Hasil buruannya besar-besar loh. Oh, serikat petualang bisa menguliti dan mau membeli hasil buruan. Oh, begitu toh. Tapi aku mau bertualang. Kalau bingung, kenapa tidak daftar keduanya saja? Memangnya bisa sekaligus? Memang tidak banyak, tapi bukan berarti tidak ada. Kamu pikirkan saja lagi setelah kita tiba di kota nanti. Siap. Masuk ke kota juga harus bayar lagi? Iya, jadi kejadiannya begitu. Iya. Ribet banget ini mah. Permisi, maaf, apa kamu yang bernama Mukoda? Aku adalah utusan dari si Tuan Besar Rindel. Aku dengar kamu punya si monster hebat. Aku mengundang barangkali kamu bisa menemui tuanku di kediamannya. Aku sih tidak mau menemuinya. Bertemu dengan Marquis adalah demi kebaikanmu, Tuan Mukoda. Tidak kok. Pengelana kecil seperti aku tidak pantas bertemu orang penting seperti itu. Tidak perlu merendah. Tidak sama sekali. Tidak, temui saja. Tidak. Kamu ini masih tidak mengerti ya? Oh,
Tuan Besar Fenrir. Oh, silakan ikut bersama kami. Paling kalian mengincar kesaktianku, kan? Tidak sama sekali kok. Apa kamu mau tahu bagaimana orang-orang bodoh zaman dulu memanfaatkan diriku? Vel, kamu berlebihan. Orang bodoh seperti itu memang harus dipertegas. Kamu yakin tidak apa-apa? Bangsawan seperti itu sangat menjaga harga diri. Tenang saja, kalau ada yang menantang, kita lawan saja. Lagi pula, aku ragu bawahan Markis akan mampu melawan Tuan Vel. Yang mampu melawan dia mungkin cuma si naga kuno. Naga? Benar, lawanku yang seimbang mungkin cuma si naga itu. Pernah bertarung melawan dia? Sekitar 400 tahun lalu. Wah, aku jadi mau melihatnya. Hei kalian, kita langsung ke serikat setelah tanda tangannya Mukoda ya? Ya. Tolong teken sebagai tanda misi sudah selesai. Teken? Ternyata aku bisa. Apa ini karena skill pemanggilan pahlawan? Baiklah, kita berpisah di sini ya. Sungguh pengalaman yang bagus sekali. Dan kami juga bisa makan-makan enak. Perjalanan yang tidak membuat kami mengeluh. Aku jadi senang mendengarnya. Sehat-sehat ya. Terima kasih. Baiklah, Vel, ayo kita ke serikat pedagang. Memangnya kamu mau jadi pedagang? Inginnya begitu, tapi aku berniat bukankah itu mendaftar ke makhluk serikat legenda? petualang dulu. Karena Siapa mulai yang namanya? sekarang, aku mau kamu menangkap apa yang mau kamu makan Itu sendiri. Fenrir kan? Dengan menjual bagian monster, kita bisa menutupi biaya Kenapa dia hidup di kita. sini ya? Kulit dan kuku boleh dijual, kan? Tidak masalah. Aku cuma mau makan yang enak-enak. Iya. Wah, hari Serikat ini lumayan pedagang. capek ya. Ini tempatnya. Itu kan Permisi. legenda. Baik, ada keperluan apa ya? Aku mau mendaftar. Kok bisa di sini ya? Baiklah, biar aku jelaskan dengan sederhana ya. Serikat Pedagang adalah organisasi internasional. Keanggotaannya dibagi menjadi 5 tingkatan. Pajak dan biaya bisnis serta tahunan tergantung dari tingkatannya. Kalau boleh tahu, bisnis apa yang ingin Anda lakukan? Sebentar ya. Untuk saat ini dagang keliling atau kedai. Baiklah, saya sarankan kalau Anda mulai dari peringkat iron dulu. Wow. Ini kartu serikat milik Anda. Oh ya, apa aku bisa jual sesuatu di sini? Bisa, tergantung barangnya apa. Baik, aku bawa barangnya besok ya. Katanya monster tidak boleh masuk penginapan. Kamu di sini saja ya. Aku tidak masalah. Yang penting, aku sudah lapar. Oh iya, belum makan sejak siang ya. Sekalian makan malam deh. Bagian file segini sudah cukup. Kalau aku mendingan makan nasi aja. Masalahnya untuk menanak nasi, aku butuh 1 kompor lagi. Dan harganya mahal. Tidak apa, tidak akan masalah juga kan. Oh iya, aku lupa beli produk paling penting dulu. Hei, belum ya? Tinggal dipanggang, sabar sebentar. Suaranya bagus nih, mantap. Aroma daging panggang memang paling mantap deh. Untuk kematangannya, aku lebih suka yang medium. Kalau si Vel mungkin yang rare. Nah, pindahkan ke piring. Dan yang terakhir, ini Vel. Oh, oh, ini enak. Aku mau lagi. Iya. Oh, rasanya beda dari yang tadi. Kamu tahu juga toh. Yang pertama, saus rasa bawang putih. Yang kedua, rasa lobak parut. Bisa begitu ya? Berikutnya, rasa bawang bombay.
Yang ini rasa roti daging. Daging yang sama, tapi rasanya bisa beda-beda. Ini bukan main. Selanjutnya aku minta rasa yang pertama. Rasa bawang putih. Kamu suka? Oh ya. Ini rasa bawang putih. Oh, sepertinya sudah matang tuh. Wah! Masukkan nasi matang ini, taruh irisan steak di atasnya, lalu tuangkan kecap steak. Gyudon steak red boar siap dihidangkan. Hop. Enak! Daging empuk berlemak yang dicampur kecap steak di atas nasi cocok banget. Hop. Kelihatannya enak. Aku minta juga yang itu. Aku tidak pernah berpikiran mau makan biji-bijian. Ternyata enak juga rasanya. Iya kan? Nasi memang paling enak. Tidak disangka bisa makan nasi di dunia lain. Belanja online memang luar biasa. Sudah lama tak kena kasur. Seharian ini ke perbatasan dan serikat pedagang. Benar-benar banyak yang harus dilakukan. Oh. Sebelum tidur, aku harus menyiapkan untuk besok. Selamat pagi. Selamat pagi juga, Mukoda. Aku mau jual barang yang kemarin aku bicarakan. Ini barangnya. Aku lihat dulu ya. Maaf, tunggu sebentar ya. Apa ada yang salah? Tuan Mukoda. Oh. Bisa ikut ke belakang? Silakan, lewat sini. Sebagai ketua serikat, aku juga punya bisnis sendiri sudah bertahun-tahun. Tapi ini pertama kali aku melihat garam dan merica kualitas terbaik. Ini kualitas terbaik yang bisa dipersembahkan ke raja. Aku mau membelinya darimu. Terima kasih. Dari mana kamu mendapatkan barang berkualitas sebagus ini? Dari belanja online. Karena garam dan merica dari dunia lain kualitasnya terjamin. Omong-omong, harganya masing-masing 5 koin tembaga. Aku dapat ketika berkelana. Maaf kalau begitu. Seorang pedagang memang tidak boleh membeberkan sumber dagangannya. Baiklah, sekarang soal prosedur pembeliannya. 4 koin emas untuk garam dan 10 koin emas untuk mericanya. Bagaimana menurutmu? Serius? Dua-duanya saja aku beli cuma 5 koin tembaga. Kabarnya dulu harga lada itu sampai setara dengan emas. Sebegitunya. Segitu terlalu murah ya? Nah, kalau begitu semuanya aku beli dengan 15 koin emas deh. Malah naik. Dia pikir aku menolaknya. Maaf. Kalau gitu 16 koin emas. Naik lagi. Ya udah, 17 koin emas. Aku tidak bisa naik lagi. Baik, segitu sudah cukup. 10 koin tembaga ditukar dengan 17 koin emas. Serius? Ini bayarannya. Dapat banyak uang. Meski cuma 1 kali, tapi aku bersyukur bisa dapat banyak uang nih. Sementara aku tidak cemas lagi soal uang. Ayo silakan dibeli. Mumpung lagi murah. Tinggal 1 lagi. Ayo beli. Di sini ya, tempat serikat petualang. Ayo minum lagi. Tambah lagi cepat. Tatapan mereka tajam. Tapi ini demi makanan untuk Vel. Aku harus tabah. Pernah lihat dia di sini? Maaf, saya mau mendaftar. Mau apa dia? Isi formulir ini. Namaku, Biaya pendaftarannya senjata 5 yang koin perak. dimiliki untuk sekarang pedang pendek. Lalu punya monster kontrak atau tidak? Minta 1 tetes darahmu di kartu ini juga. Dengan ini pendaftarannya selesai. Tingkatanmu dimulai dari peringkat G. Misi yang bisa kamu ambil peringkat G dan 1 di atasnya peringkat F. Sekian.
Apa tidak ada penjelasan lain soal serikat ini? Penjelasan? Seperti peringkat atau misi yang dijalankan? Ada 7 peringkat petualang, yaitu S ke A lalu ke G. Ada masing-masing tenggatnya. Untuk peringkat G 1 bulan. Ambil saja 1 misi selama masa itu. 1 bulan? Cedera, kematian, atau apapun kerugian yang dialami selama menjalankan misi. Pihak serikat tidak bertanggung jawab. Hahaha, dengan kata lain para petualang harus menjaga dirinya sendiri ya. Peringkat G. Oh, yang ini kelihatannya mudah. Mengumpulkan tanaman obat. Langsung aku kerjakan besok deh. Oh, aku lapar sekali. Aku tahu kok. Aku mau steak yang kemarin. Ternyata kamu suka steak saus kecap ya? Tiap hari itu juga tidak masalah. Akunya yang tidak mau. Aku juga mau makanan enak lainnya. Apa? Aku tidak pernah tahu itu. Jadi, ada makanan enak yang lainnya? Iya, tapi sekarang makan steak dulu ya. Besok aku buatkan yang lain deh. Aku jadi tidak sabar. Ini juga enak kok. Mending makan dulu, baru bicara. Oh iya, bukankah bawang putih dan bombay itu tidak bagus untuk anjing dan kucing? Coba lihat dulu deh. Enak. Apaan ini? Ini sih sudah seperti sang bos monster. Well, kamu ini benar-benar hebat ya. Kenapa kamu membicarakan hal yang sudah pasti? Iya, tapi bagiku dia ini sih cuma tukang makan. Apa? Bukan apa-apa. Adegan ekstra dunia lain. Ada apa, Vincent? Ini loh, aku mau makan yang enak-enak nih. Aku juga. Aku mau makan makanan buatan Mukoda lagi. Apa Mukoda punya kedai makan di tempat lain ya? Kalau benar, aku jadi mau coba mampir. Aku juga mau bertemu Tuan Vel lagi. Aku mau mendengar kisahnya selama ini. Benar juga ya. Semoga kita bisa bertemu mereka lagi. Tunggu! Aku Vel, mau makan harus memburu mangsa sendiri? Oh, itu sih gampang banget. Kekuatan berlebih untuk memasak. Nantikan kelanjutannya. Wah, cerahnya. Pas buat memetik jamu-jamuan nih. Misi pertamaku dari serikat petualang. Kalau dibiarkan 1 bulan, biaya pendaftaranku bisa jadi sia-sia nantinya. Jangan sampai deh. Beraninya kamu mengabaikan aku. Nggak usah dekat-dekat, jenggotmu itu bikin geli tahu. Daripada memikirkan misi, kita makan dulu kek mana dagingnya. Iya. Pagi-pagi begini nafsu makanmu sudah kumat ya. Mengembara dan memasak di dunia lain dengan skill yang absurd. 小競り合いは乗り切った絶戦なんか飽きてさじを投げそりゃ特に巡り巡ってあなたのために救う自分にでもなれたらいいな絵に描いてごちそうじゃないのに日本から来るソースじゃないのにちょっとばっかなぜでしょ水前ものね裏技からサラダボールに好き嫌いも笑って試して案外好きになってるんじゃん日々色の天気の日には熱い雲を咲いていくような風を見てみたい魔法を見てみたい思いつくだけのレシピを眺めて振り回せ何回だって出来たての料理を何回の笑みが見られたのならそ
楽な差しを探していこう Episode 3, kekuatan berlebih untuk memasak. Paginya sejuk banget. Tidak bisa dimakan. Maumu apa dong? Makanan kita juga sudah tidak ada yang tersisa. Ya sudah, aku mau kumpulkan jamu-jamuan. Kamu carilah mangsa sana. Ya. Oh. Ada apa? Kalau aku tidak ada, bakal repot kalau ada apa-apa menimpamu. Di sekitar sini ada macam-macam jenis monster. Jangan khawatir. Ini. Wah. Wah. Dengan begini aman. Aku pergi dulu. Siapkan makan siangku ya. Aku sih langsung hormat. Tapi sifat tukang makannya itu loh. Nah. Aku juga akan memulainya. Oke, cari bunga kiayu dan magis ya. Dibilang mencari, padahal aku tinggal lihat namanya aja. Isinya gulma melulu. Wah! Wah, di sana ada. Wuih! Jadi ini bunga magis ya? Selesai deh. Tak apa kalau aku lebih banyak bawa dari permintaan kan? Mungkin terlalu dini, aku siapkan makan siang dulu deh. Karena daging monster habis, sebisa mungkin cari yang murah dulu. Daging sapi dan daging giling, saus daging kalengan lalu pasta. Sip! Nah, sudah. Pertama, iris bawang bombay dulu. Lalu, tumis sebentar sampai lunak. Lalu tuang daging gilingnya. Campur dengan saus daging kalengnya. Jangan lupa kaldunya. Aromanya enak nih. Rockbird. Teriyaki yang kemarin rasanya enak. Aku bawakan lagi. Masih ada yang lain, tapi tidak bisa kubawa. Jadi aku tinggalkan di hutan. Ya sudah, nanti kita ambil. Taburi garam secukupnya. Tambahkan pasta yang murah. Spaghetti Napolitan yang empuk dan enak. Hari ini al dente dulu. Wah! Sip, selesai. Tidak, tunggu dulu. Sebenarnya tidak apa kalau tidak dipakai. Tapi ada atau tidak, beda lagi. Sip. Kali ini benar-benar selesai deh. Apa ini? Kamu buat rebusan sayur? Tidak, bukan kok. Di duniaku itu namanya spaghetti. Enak loh. Licin dan menarik nih. Dagingnya sedikit tapi enak juga. Kalau begitu, coba yang ini deh. Keju parut. Rasanya jadi makin kaya. Tuh kan? Makanan yang sama dengan di dunia nyata. Di dunia lain tanpa tahu cara pulang, bisa makan makanan yang sama itu. Rasanya mewah banget. Enak sekali. Menu makan siang ini saja sudah cukup. Mukamu itu loh. Kenapa? Apanya yang lucu? Di dunia lain ternyata boleh juga. Ke sana. Namanya aja udah terlihat mengerikan. Aku mau tanya, ini semua benar-benar makananmu kan? Ya, kenapa? Beruang dan ular sih masih wajar. Tapi ini... orc. Monster yang sering aku lihat di cerita fantasi. Orc bisa dimakan? Memangnya boleh ya? Bisa kok. Sejak dulu orang-orang di kota juga memakan ini. Begitu ya? Ternyata mereka makan babi kaki dua ya. Dunia yang mengerikan.
Tugasku sudah selesai. Sekarang kita balik ke kota yuk. Sekalian mau aku bawa ke serikat petualang. Kalau begitu, naik ke punggungku. Jalan kaki akan memakan waktu. Boleh nih. Baiklah kalau begitu. Aku naik ya. Ayo berangkat. Wah! Wah! Tunggu dulu! Mampus aku, nggak bisa pelan apa? Nah, sudah sampai. Kupikir bakalan mati. Kamu lembek banget sampai teriak histeris begitu. Larimu itu kekencengan tahu. Kalau aku jatuh terus bagaimana? Bodoh amat, itu salahmu sendiri. Oh, jadi begitu caramu. Kalau aku kenapa-napa, kamu tidak akan bisa makan menu dari dunia lain lagi. Iya, pesan saja. Ini banyak sekali. Tidak boleh ya? Tidak, untuk peringkat G sepertimu rasanya luar biasa. Kebetulan saja sih segitu. Jadi kamu tidak menemukan koloni. Beruntung banget. Lah, kenapa sekarang bicaranya lebih santai? 8 perak untuk bunga kiayu. Lalu bunga magisnya, 1 perak dan 3 tembaga. Wah, aku bawa ork juga sih. Bisa dijual di sini kan? Ork? Tidak, bukan aku yang mendapatkannya. Tapi dia. Itu asli. Bukannya itu Great Wolf ya? Untuk bisnis monster besar, silakan ke pintu itu. Malu-malu. Dia malu-malu kan? Oh, ada yang mau dijual? Iya. Jumlahnya lumayan banyak sih. Pertama 5 ork ini. Tunggu sebentar ya. Apa maksudmu pertama? Di sini tidak akan muat tempatnya. Kita ke belakang. Wah, begitu jadi kamu orangnya. Sudah menjadi gosip. Gosip? Soal orang yang punya monster kontrak Fenrir. Aku keluarkan semua saja ya. Ini sudah di luar bayanganku. Kebanyakan peringkat B, bahkan ada yang peringkat A juga. Maaf, semua monster-monster ini bisa dimakan, bukan? Tentu bisa. Barang mewah. Syukurlah. Kalau begitu, dagingnya bisa untuk aku, kan? Semuanya selain daging, aku jual saja deh. Jadinya bakal banyak. Soalnya ada yang nafsu makannya besar. Tapi ini sih kebanyakan juga. Karena butuh waktu, datang lagi saja besok. Biaya potong dan transaksi penjualannya sekalian besok. Maaf. Bisa potong 1 hewan saja dulu untuk sekarang. Buat makan ya. Ork saja ya. Tidak mau? Enak loh. Sudah lama aku tidak makan ork, itu saja tidak apa. Baiklah, tunggu sebentar ya. Wah. Ini, bawalah. Sebaiknya aku masak apa ya? Masa cuma dipanggang? Oh iya, aku pakai keju parut dan peterseli saja. Memasukkannya ke dalam item box bisa disimpan selamanya tanpa takut membusuk. Tinggal dipakai atau tidak. Buat dagingnya lebih tipisan, garam dan merica. Pertama, buat versi kejunya dulu. Taburkan sedikit tepung di dagingnya, lalu celupkan ke telur. Karena dagingnya tipis, cepat matangnya. Harus diperhatikan agar tidak gosong. Berikutnya, versi peterseli. Langsung saja diangkat kalau sudah matang. Kelihatannya enak. Sabar dulu, saus daging sisa kemarin tinggal setengah nih. Wow! Ternyata lumayan juga kan pakai bahan-bahan sisa kemarin. 2 jenis rasa daging, ditambah saus daging.
Ringan, padat, dan teksturnya lembut. Aku bisa makan sepuasnya. Ditambah yang merah-merah, makin enak. Aku juga mau loh. Beda banget dengan Red Bull. Daging orc memang lebih lembut. Benar juga. Enak. Apa ini? Kayak daging bermerek ya. Enak banget. Sayang kalau tidak dimakan. Selamat pagi. Halo, sudah selesai. Ini daging yang kamu minta. Wah. Dengan ini aku bisa berhemat dulu nih. Terus ini uang dari bahan yang lain. Dikurangi biaya potong tentu saja. 202 koin emas. Sebanyak ini? Kenapa? Kamu tidak tahu harga pasarnya. Sekuat apapun monster kontraknya, percuma kalau majikannya tidak tahu harganya. Dengar ya, misalnya testis oak ini. Ini bisa meningkatkan keperkasaan. Kulit red boar bisa dimanfaatkan, begitu juga taringnya. Sayap rockbird pun bisa dipakai. Oh, aku lupa memberimu ini. Ini batu sihir. Batu terselimuti banyak sihir. Jika punya monster peringkat A harus punya itu. Ya, intinya begitu. Terima kasih banyak ya. Bagus. Selain itu, monster kontrakmu itu sungguh Fenrir kan? Bukan Great Wolf kan? Great Wolf? Mustahil Fenrir jadi monster kontrak, tapi itu mirip Fenrir. Banyak orang yang bilang begitu. Ya, sebagai mantan petualang, aku bisa memastikan untuk soal itu. Dengan melihat saja, aku pastikan itu seekor Fenrir. Aku jadi belajar sesuatu. Kalau Vel dianggap seekor Great Wolf, mungkin itu bisa meredakan gosip yang beredar. Tapi mungkin sekarang sebaiknya aku pergi dari perbatasan ini. Aku sudah punya kartu serikat juga, ditambah uang yang banyak dari jualan. Vel, lama menetap di suatu tempat sepertinya bahaya. Jadi aku pikir sebaiknya kita pergi dari kota ini. Boleh saja. Yang penting makan. Lihat banyak daging membuat aku lapar. Untunglah kalau kamu ini tukang makan. Kok kedengarannya bukan seperti pujian tuh? Aku memuji kok. Hari ini kita istirahat di sini. Meski berangkatnya buru-buru, kita lumayan jauh juga. Kalau kamu lebih jago menunggangiku, pasti bisa lebih jauh lagi. Tapi ya sudah. Iya, makan kan? Aku tahu kok. Hei, Vel. Berkatmu kita mendapat banyak uang nih. Kalau begitu, kita pakai merayakan sedikit ya. Mau yang mana? Makanan dunia lainnya. Aku maunya daging. Sudah aku tebak. Makanan dari restoran ya. Ada ayam goreng renyah nih. Bakpao daging pecinan. Daging cincang saus siram. Banyak banget nih. Oh, hujan. Masih belum juga. Ayo cepat hidangkan. Sabar dulu dong. Mau bayar nih. Oh, ternyata masih hangat. Seperti baru dibuat. Ini, silahkan. Bentuk daging yang belum pernah aku lihat. Semuanya enak. Saus krim ini enak. Yang ini renyah di luar tapi meleleh di dalam. Aku ikutan senang. Baik, sekarang waktunya membuat hidangan utama. Paling eksklusif, steak dengan daging sapi hitam Jepang. Kecil banget ya. Jangan samakan dengan monster-monster di sini. 250 gram seharga 2 koin perak loh. Ya sudah, aku makan.
Apa? Dagingnya benar-benar empuk nih. Ini enak, lezat. Iya kan? Daging ini dari sapi yang diternak dengan sangat hati-hati agar dagingnya enak. Oh, apa? Di duniamu sampai bikin ternak sapi cuma untuk dimakan manusia? Memangnya di sini tidak ada bikin ternak hewan untuk dimakan? Tidak. Di dunia ini monsternya banyak. Kalau mau makan, kita tinggal berburu. Begitu toh. Tapi aku lihat sepertinya duniamu penuh dengan makanan juga ya. Ya, terutama di negeriku jenis makanan itu banyak sekali. Banyak juga yang tertarik membuat jenis makanan yang lain. Jadi begitu, pantas saja masakanmu selalu enak. Bukan aku, tapi karena belanja online dan berbagai perusahaan makanan. Puas banget rasanya. Wah, enak banget. Omong-omong, setelah makan masakanmu, statusku jadi naik. Terutama hari ini. Rasanya sekarang aku bisa mengalahkan naga kuno dengan sangat mudah. Sebegitunya? Vel, coba aku intip statusmu sebentar ya. Hah? Wah, tambah 50%. Sayang kalau cuma diam. Aku berburu dulu. Tunggu dulu. Mau sekarang? Bagaimana kalau ada monster waktu kamu pergi? Pelindungku yang sekarang ini bahkan bisa menepis napas naga. Baik, aku pergi dulu. Mungkin dia pulangnya bakalan lama. Aku tidur dulu Sip. Saking nyamannya sampai tidak terpikir ini di luar. Kasur memang mantap. Sisanya tinggal percayakan pada Vel. Tubuhku terasa lebih ringan dari biasanya. Rockbird-nya. Kamu bukanlah lawanku. Menggunakan sihir petir pada Giant Deer sepertinya berlebihan ya. Sekali ada Art Jenderal. Tapi kamu bukanlah lawanku. Kamu mau menggertakku juga. Makan! Apaan ini? Saking senangnya aku jadi bawa banyak. Ini apa? Itu Chimera. Dia lebih menyusahkan dari biasanya. Tapi aku kalahkan sekali serang. Sekali? Aku putuskan. Aku tidak lagi memasak daging sapi hitam Jepang.
Kenapa, Bianca? Wajahmu seperti sedang patah hati. Patah hati? Mungkin benar. Kamu patah hati? Siapa orangnya? Sudah, tidak apa-apa. Kami juga tidak akan bertemu lagi. Jangan-jangan dia yang waktu itu daftar ke serikat ya? Jadi tipemu yang seperti itu. Aku baru tahu. Tadi sangka banget. Habisnya dia keren dan cakep. Ditambah dia lembut banget. Ah, lembut? Aku Mukoda. Sejak masuk dunia lain, aku jadi ketagihan memasak. Mungkin aku kelelahan. Tidak bisa mulai tanpa peta. Kadang punya sesuatu yang jadi itu enak.